Hai gengs, gimana nih? Memasuki bulan September ada rasa-rasa sesak kagak lu pada? Ya habis kan dari Agustus kemarin tuh, isu polusi udara di Jakarta. Langitnya butek banget kayak saldo ATM kita. Makanya di tengah cuaca lagi nggak bersahabat gini, kita ngeteh dulu aja yuk, biar boosting imun kita nih. Nah, di sini gue punya teh tongji tematik yang rasa ginger, gengs. Teh tongji tematik ini sebenarnya punya 4 varian ya, gengs. Tapi yang mau gue bahas hari ini tuh yang ginger tea-nya ini, gengs, yang buat menghangatkan tubuh. Ini tuh beneran terbuat dari ekstrak jahe asli loh, gengs. Tapi praktis banget buatnya. Pokoknya tinggal seduh pakai air panas atau air dingin, terserah kalian. Cuma kalau menurut gue ya namanya jahe, enaknya diminum hangat-hangat gak sih? Apalagi buat jomblo nih, butuh kehangatan. Enak banget gitu, gengs, hangat, gengs. Atau biasanya gue juga suka nyampur ini teh tongji tematik yang ginger sama yang rasa lemongrass. Pokoknya langsung deh stok di rumah ya. Semua rasa nih kalau bisa. Belinya di mana? Di marketplace ada. Cuma kalau di TikTok Shop itu promonya lebih banyak. Jadi langsung aja cek link di deskripsi di bawah ya. So guys, kiriman cerita hari ini tuh datang dari teman kita namanya Ana. Dan kejadian ini tuh terjadi di tahun 2003. Yang mana sebenarnya waktu itu kejadiannya cukup gempar dan heboh sih. Tapi untuk menghormati beberapa pihak di sini, makanya atas permintaan dari Ana sendiri, nama-nama semuanya yang ada di cerita ini disamarkan ya. Pokoknya waktu tahun 2003, Ana ini memasuki kelas 2 di sebuah SMK. Yang daerahnya nggak bisa kita sebut. Dia di sana tuh mempunyai geng atau ya teman dekat sebanyak 5 orang. Jadi di situ ada Ana, Yuni, Wati, Isna, dan Tuti. Awalnya, sewaktu mereka di kelas 1, itu mereka semua nih sekelas. Tapi pas naik ke kelas 2, kepisah-pisah tuh. Hanya Ana sama yang namanya Isna aja yang sekelas. Tapi meskipun begitu, kedekatan mereka yang masih tetap sama. Kalau misalkan jam istirahat, mereka ke kantin bareng. Dan gak jarang kalau misalkan pulang sekolah, mereka mampir dulu nih ke salah satu rumah teman mereka, buat ya nongkrong lah di sana dijadiin base camp. Dimana yang paling sering itu ke rumah yang namanya Isna. Karena selain lokasinya paling dekat sama sekolah, rumahnya Isna juga paling gede gitu, enak buat ditongkrongin. Dan kehidupan mereka di sekolah bisa dibilang biasa aja. Sama dengan anak-anak sekolah kebanyakan, bisa dibilang flat. Namun ada satu kejadian yang dialami sama Ana, di mana dia sempat mengalami semacam yang namanya momen di ujung aja, guys. Ceritanya waktu itu dia lagi mau ganti lampu bohlam. Di dalam kamarnya sendiri gitu, lampunya mati. Ya biasa namanya ganti lampu bohlam kan sebenarnya tinggal diputer-puter aja ya. Cuma karena minimnya pengetahuan, ada beberapa kesalahan yang memang dilakukan sama si Ana ini. Ya perkara dia kan anak cewek gitu, melakukan hal-hal kelistrikan. Kadang emang suka mengkhawatirkan ya. Pertama nih yang paling fatal, saklar lampunya tuh kagak dimatiin, kagak di offin dulu. Karena mungkin kan posisinya dilihat lampunya mati nih, jadi dia nggak nyadar kalau ternyata posisi saklarnya tuh lagi on. Perkara ngeliat lampunya emang mati kan karena putus, bukan karena di offin. Nah makanya waktu dia lagi mau ganti lampu, diambil gitu kan, dan dilihat tuh di rumah lampunya kayak ada karatan coklat-coklat gitu, gengs. Ya mungkin bekas kebakar apa gimana ya, namanya juga konslet. Nah sama anak main dibersihin aja pakai tangan, dicongkel-congkel gitu kan pakai kuku. Alhasil dia kesetrum, sampai jatuh tuh Ana tuh. Nah waktu itu yang Ana inget nih, dia seperti bermimpi melihat orang-orang pada menangis di kuburannya. Soalnya ada batu nisan kayu gitu kan bertuliskan namanya dia. Makanya di situ dia mengira, hah, dia udah mati. Tapi tahu-tahu dia terbangun di sebuah ruangan yang berisi beberapa ranjang ditutupin kain putih. Dan ternyata si Ana lagi di ruang jenazah. Karena sebelumnya dia dinyatakan sudah meninggal, tapi ternyata meninggalnya apa ya, mati suri gitu. Cuma posisinya memang bisa dibilang baru sebentar. Waktu itu pas orang tuanya mendengar si Ana kayak ada suara jatuh, prak gitu kan. Ternyata kan si Ana habis kesetrum. Langsung tuh dilariin ke rumah sakit. Tapi sampai di rumah sakit katanya tuh detak jantung sama nadinya udah nggak ada. Makanya dokter menyatakan kalau Ana ini tidak selamat. Mungkin memang saat pada kejadian ataupun lagi di jalan. Pokoknya pas sampai rumah sakit udah nggak ada aja. Karena itu Ana langsung dipisahkan nih ke ruang jenazah untuk proses pemandian kan. Nah disitulah si Ana kebangun lagi. Yang mana keluarganya menyebutnya semacam apa ya, kayak mukjizat. Ya gimana enggak orang dinyatakan udah nggak ada atau bangun. Namun ya itu sejauh yang dia inget nih, dia melihat orang-orang menangis di kuburannya dengan nisan bernamakan dia. Tapi kan ternyata dia belum dikubur anyway, masih di ruang jenazah. Jadi Ana berasumsi dia hanya semacam mimpi. Tapi dari situ entah kenapa si Ana ini menjadi semacam agak sensitif. Tapi di sini sensitifnya bukan bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata, enggak. Ana nggak bisa lihat kok. Tapi Ana ini bisa mengetahui kalau ada seseorang misalkan terkena penyakit berat yang menyebabkan umurnya tidak akan lama lagi, ataupun memang orang tersebut sebentar lagi akan menemui ajalnya. Pokoknya Ana kalau udah melihat nih orang tersebut tahu-tahu tampak pucat seperti mayat, kayak putih banget. Ya padahal mungkin kalau orang lain lihat, normal-normal aja kulitnya. Nah, itu udah tanda-tanda tuh. Pokoknya Ana awalnya mengetahui hal ini sewaktu temen ibunya tuh datang ke rumah. Namanya ada Tante Ria. Ana kaget banget waktu buka pintu. Dia melihat Tante Ria ini putih
pucet banget gitu pokoknya. Sampai dikira Ana Tante Ria itu setan. Karena kan manusia normal nggak ada yang sepucet itu, terus masih bisa jalan-jalan lagi. Yang jelas Ana yang bengong itu sampai ditanya sama ibunya, kamu kenapa? Ya Ana cerita, ini kenapa? Tante Ria begini putih banget pucet. Tapi kan kalau ibunya melihat, apa sih orang Tante Ria normal-normal aja? Yang ternyata memang waktu itu Tante Ria kesana mau curhat sama ibunya Ana kalau dia sedang mengidap kanker stadium 4. Awalnya Ana pikir itu hanya semacam kebetulan. Tapi kejadian kedua, waktu ada tetangganya terlihat seperti itu juga tuh, putih pucet gengs. Ana langsung nanya ke tetangganya buat make sure apakah tetangganya itu sakit seperti Tante Ria. Tapi si tetangganya malah kebingungan. Kayak, kenapa kamu nanya aku sakit? Aku nggak kenapa-napa, aku sehat sekali. Tapi malamnya ya, tetangganya ternyata meninggal kecelakaan motor gengs. Nah dari situ, kalau Ana misalkan lagi di jalan, terus ngeliat nih ada orang yang pucat putih, Ana berusaha kayak menghiraukan aja. Ya dia menganggapnya namanya kematian. Itu kan bukan urusannya dia ya. Yang penting kalau orang-orang di sekitar yang Ana kenal tuh ya nggak kenapa-napa aja lah. Nggak tahu-tahu jadi putih pucet begitu. Yang selama dia kenal normal nih, ya Ana kayak tutup mata aja. Misalkan melihat orang asing yang jadinya putih pucet. Sampai suatu ketika, waktu mereka lagi main-main di rumah Isna seperti biasa, di sana Ana nih melihat kalau neneknya Isna yang memang tinggal di situ juga tampak pucat putih begitu, gengs. Jadi neneknya Isna waktu di tahun 2003 itu usianya udah 74 tahun. Tapi sang nenek ini katanya baik banget. Kalau ada Ana sama teman-temannya Isna datang tuh, pasti selalu dikasih cemilan, kue-kue gitu loh. Dan Isna juga mengakunya deket banget sama neneknya itu. Malah katanya si neneknya lebih sering ngasih duit jajan ketimbang ibunya gitu. Ya tipe-tipe nenek yang sayang cucu. Makanya pas Ana melihat neneknya Isna ini pucat begitu, Ana kan kayak kaget ya. Tapi di satu sisi memang Ana juga berpikiran mungkin ya neneknya udah umur. Nggak heran kalau istilahnya sebentar lagi menuju ajal. Karena sebelumnya memang Ana sudah diceritakan sama Isna kalau neneknya ini lagi sakit-sakitan dan ngeluh dadanya katanya sesek terus. Merasa si Ana ini mempunyai kemampuan untuk memberitahu si Isna setidaknya umur nenek ini tidak akan lama lagi. Akhirnya dia bilang tuh ke Isna waktu ada teman-temannya juga. Tapi sebenarnya Ana juga nggak pernah tahu ya kapan tiba saatnya tuh meninggal. Bisa di hari itu juga kayak tetangganya tuh yang ketahuan kecelakaan, atau bisa juga sebulan kemudian. Kayak waktu itu Tante Ria kan nggak langsung ya. Yang jelas tandanya udah bisa kelihatan orang itu akan pucet putih. Berarti itu memang ajalnya sudah dekat gitu kalau di matanya Ana. Tapi waktu Ana cerita begitu, ya orang-orang pada nggak percaya lah tuh teman-temannya. Karena cerita si Ana waktu mati suri aja, itu mereka juga nggak sempat tahu loh. Karena kan kejadiannya nggak sampai sehari juga ya. Belum ada pengumuman kemana-mana gitu Ana telah tiada. Baru keluarga intinya aja yang tahu. Karena si Ana udah bangun lagi tuh di rumah sakit. Ujung-ujungnya omongan Ana mengenai neneknya Isna ini dianggap apa ya, semacam halu aja lah. Karena mereka nih melihatnya, memang kan nenek Isna ini sudah sakit-sakitan, orang batuk terus. Tapi kulitnya normal aja kok, sawo mateng, nggak pucet putih. Namun 2 hari setelah mereka tadi ke rumah Isna, ternyata benar gengs, nenek Isna ini berpulang ke Yang Maha Kuasa. Sampai Isna izin sekolah karena ya untuk menguburkan neneknya itu. Nah hal itu dianggap semacam kebetulan dan mengejutkan teman-temannya. Mereka setengah percaya setengah enggak, karena gimana pun juga kayak apa ya, Ana nggak mungkin bohong sih, tapi masa bener kayak gitu loh. Masalahnya pas mereka kayak semacam minta bukti lagi, kayak ya udah abis ini siapa yang kira-kira akan meninggal gitu. Ya di sekolah pas Ana lihat gak ada yang kulitnya pucat, jadi nggak ada tanda-tanda orang mau innalillahi. Kalaupun misalkan ada stranger gitu kan, tuh kulitnya pucat gitu. Ya kan nggak mungkin mereka ikutin terus mereka pantau gitu kan. Karena tadi untuk waktu kematiannya kapan itu juga Ana nggak tahu. Nah sampai di bulan September 2003 ada pengumuman nih kalau akan diadakannya study tour sekolah mereka ke daerah Bali bulan depan di bulan Oktober. Ya namanya study tour, siapa sih yang nggak excited? Nggak usah lah liburan berkedok study tour. Kita dibawa jalan ke Indomaret depan gitu ya. Dijajanin Kinder Joy sama Tongji gitu, mau udah girang. Tapi yang namanya study tour, yang judulnya keluar kota gitu ya, lumayan jauh lagi ke Bali. Pastinya butuh persetujuan dari orang tua masing-masing. Biasa, dia tuh kan biasa dikasih surat apa yang harus ditandatangani dan ada uang iurannya juga, mana ada yang gratis. Nah, untuk Ana sendiri, awalnya orang tuanya dia cukup ragu untuk mengizinkan Ana pergi ke study tour. Karena ini orang tuanya tipe-tipe yang apa ya, takut untuk melepasi Ana tanpa pengawasan mereka, walaupun ini kan judulnya dari sekolah ya. Mungkin orang tuanya tuh masih agak trauma, karena kan hampir kehilangan Ana perkara kejadian kesetrum yang waktu itu. Jadi semenjak itu memang Ana kayak nggak boleh pergi jauh-jauh tanpa pengawasan orang tua lah. Cuma setelah bujuk rayu segala macam, akhirnya Ana dibolehin juga. Begitupun dengan ketiga temannya, Yuni, Wati, sama Tuti dibolehin dapat lampu hijau dari orang tua mereka. Tapi beda cerita dengan Isna, yang posisinya soalnya keluarganya ini masih berkabung. Karena waktu mau minta izin tanda tangan tuh surat sama buat bayar iurannya, itu posisinya memang belum 40 hari dari kepergian nenek. Jadi ya tadi masih dalam masa berkabung, masa kamu mau pergi gitu kan? Walaupun judulnya study tour, tapi kan terkesannya kayak liburan. Namun kan sebenarnya perginya di bulan Oktober, yang harusnya udah lumayan lewat dari 40 hari nih. Ya karena kan Isna sebenarnya juga sedih ya kehilangan neneknya. Makanya salah satu biar bisa move on, happy lagi, nggak berlarut-larut dalam kesedihan, ya ikut sama teman-teman
temannya ke Bali. Mumpung ini kan juga dari sekolah gitu ya, resmi. Udah dibujuk rayu nih, tapi orang tuanya tetap nggak ngizinin. Alasannya masih sama, kita ini masih berkabung. Nggak pantas gitu kamu liburan walaupun judulnya study tour. Ya Isna gimana pun juga masih remaja kala itu, cukup kesel dan kecewa sama orang tuanya. Dia berpikir kalau nenek masih hidup nih, pasti nenek bakal ngebelain dia buat tetap pergi. Setelah curhat sama teman-temannya, ya Ana sama yang lain bilang kayak ya udah sabar aja. Nanti kita beliin oleh-oleh lah dari Bali. Ya tapi kan Isna maunya ikut juga ke Bali dong. Bukan cuma dapat oleh-oleh dari temennya doang, dapat cerita. Nah makanya untuk menghibur Isna, mereka cerita ini sleep over lah di rumahnya dia. Sekalian ikut pengajian 40 hari neneknya Isna. Dimana waktu itu pengajiannya dilakukan di hari Jumat. Malam-malam tuh, abis dari selesai Isya, sampai sekitar jam 9-an selesainya. Setelah orang-orang pada pulang, mereka nih tetap nginep di sana. Karena kan dia rasa-rasa udah malam ya. Dan orang tuanya Isna tentunya juga gak keberatan. Mengingat Ana sama yang lainnya kan tadi juga ikut ngaji nih doain nenek. Nah di situ mereka ngobrol lagi nih karena si Isna masih tetep banget pengen ikut gimana caranya dia mikirin. Perkara batas pengumpulan surat sama iurannya tuh Senin besok. Itu kan tadi Jumat tuh, berarti Sabtu, Minggu, Senin nih terakhir nih. Masalah study tour itu kan beberapa hari lama, bukan cuma tektok pergi gitu kan. Jadi si Isna gak bisa kayak main kabur gitu aja kagak bilang orang tuanya. Pas dia dicariin lu kemana? Berhari-hari lu kagak pulang. Yang namanya Tuti nyeletuk gitu kayak ngide. Kita main jelangkung aja. Kita tanya gimana nih caranya Isna bisa ikut pergi sama kita. Ana yang sedikit banyak kan udah bersinggungan dengan hal-hal yang sulit dijelaskan dengan logika. Macam dia bisa tahu kematian seseorang. Kayak nggak mau lah hidupnya tambah horor begitu ceritanya kan. Cuma yang lainnya malah excited. Malam-malam tuh rame-rame kan cewek-cewek ngumpul. Yaudah yuk kita cobain main jelangkung aja, penasaran. Akhirnya mereka buatlah tuh di kertas huruf A sampai Z gitu kan ditulis. Oke Bu. Kalian tahu nggak? Di sini masih ada alat semprotnya. Tuh di depan situ, bentar kita ambilin. Nih, musuh kita di sini nih. Bikin kaget aja lo. Oh, buset dan mic-nya di sini ya. Bikin kaget aja lo. Lebih baik kalian buang anak itu. Allahu Akbar, mentang-mentang di kamar udah kita pindahin ke sini, kita lupa ada musuh kita tuh di situ tuh di depan tuh main nyemprot aja dia. Tadi sampai mana tuh? Lagi seru-serunya ya, cewek-cewek ngumpul gitu kan pada pengen main jelangkung, dia nyemprot lah, kita kaget. Akhirnya mereka bikin tadi tuh di kertas dari A sampai Z gitu kan ditulis pakai spidol. Terus nyiapin koin 500-an perak. Tapi di situ Ana sama Yuri nggak ikutan, dia takut. Jadi mereka nontonin aja tuh ketiga temennya main. Nempelin jari kan pada tuh di koin dan membacakan mantra yang kalian tau lah, mantranya itu familiar banget, kagak usah kita sebutin ya amit-amit. Nanya gitu kan, jelangkung jelangkung gitu ya. Gimana caranya supaya Isna bisa ikut kita pergi? Awalnya nggak ada pergerakan tuh dari koinnya. Tapi setelah mengulang pertanyaan itu sebanyak 3 kali, tau-tau koinnya bergerak sendiri. Sampai semua orang pada heboh, ketakutan, wah gitu kan. Biasa cewek-cewek suka heboh sendiri, padahal mereka juga tadi yang pengen. Mungkin karena dengar suara ribut-ribut ya. Udah malam gitu kan, 5 cewek nih teriak-teriak. Orang tuanya Isna datang ke kamar. Nanya kenapa? Pas lihat, kalian ngapain nih, main apa nih? Ada kertasnya gitu kan, soalnya abjad ABCD. Dimarahin lah pas tahu itu pada main jelangkung. Ngapain sih main gini-ginian gitu, musyrik, nggak boleh atau bahaya. Ya Isna sama teman-temannya diomelin begitu, diem aja gitu kan. Ya mungkin Isna malu kali ya diomelin di depan teman-temannya, terus nggak enak juga nih sama teman-teman akan omel. Sambil nangis sih Isna bilang, soalnya ayah sama ibu nggak izinin Isna nih pergi study tour. Jadinya Isna sampai mau main jelangkung gitu, gimana caranya? Ya malam itu tapi pokoknya Isna sama yang lainnya tetap kena omel ya. Dan besoknya kan Minggu nih, ya udah mereka pulang ke rumah masing-masing. Seninnya Isna datang, mukanya sumringah ke sekolah karena akhirnya nih, dapat izin surat dari orang tua. Ternyata perbuatan mereka kemarin tuh main jelangkung membuahkan hasil. Padahal jawaban dari pertanyaan mereka belum kejawab ya. Karena kan keburu ketahuan orang tuanya Isna. Yang jadinya nggak tega gara-gara Isna ngomong begitu. Anak gua sampai main begini-ginian nih gara-gara kagak dapet izin. Ya udah diizinin. Ya mereka happy. Semuanya nih bisa ikut lengkap. Namun sebenarnya pas hari Minggunya, yang pada pulang ke rumah masing-masing nih, Tuti nih cerita kalau dia kayak ketakutan di rumah. Perkara dia mimpi yang serem-serem gitu, gengs. Dimana dia nih diliatin sama sosok cewek berseragam sekolah mereka, tapi hitam gosong gitu sampai wajahnya nggak dikenalin itu siapa. Cuma yang lain-lain kayak itu mah perasaan lo doang kali, kita aman-aman aja. Mungkin sih Tuti ketakutan perkara abis main jelangkung gitu kan, jadi kebawa-bawa gitu sugesti. Sampai akhirnya di hari H keberangkatan, dimana akhirnya total murid yang ikut dan punya nih namanya surat sakti izin dari orang tua mereka itu sekitar 150 orang. Dan dari sekolah, bis ini menyediakan 3 bis. Masing-masing pokoknya semua dibagi 3 kelompok. Satu bis ini isinya 50 murid, jadi 50-50-50. Dimana setiap bis juga ditemani 2-3 guru yang kayak buat semacam pengawas lah, guru pengawas. Jadi pokoknya ada bis 1, bis 2, dan bis 3. Nah,
Nah, tapi kan Ana sama yang lain ini mencar-mencar nggak sekelas. Jadi memang pembagiannya juga mengikuti kelas. Nggak bareng-barengan lima-limanya di satu bis. Pokoknya Yuni ini di bis 1, Wati dan Tuti tuh di bis 2, Ana dan Isna di bis 3. Ya mereka kan mikirnya yang penting ketemu ya, nanti pas sampai balik gitu bisa main bareng-bareng lagi. Cuma kepisah di perjalanan aja. Setelah melakukan doa bersama, akhirnya mereka naik bis masing-masing dan pergi. Urutannya pokoknya iring-iringan ya, sesuai nomor 1, bis 1, bis 2, dan bis 3. Nah, karena Ana sama Isna ada di bis 3, otomatis mereka berarti yang paling belakang dong. Entah kenapa ya, di bisnya si Ana, sedari dia menaiki bisnya itu, perasaannya tuh nggak enak. Karena kebetulan sih memang dia waktu itu kondisinya juga lagi nggak enak badan. Yang macam kayak rasa greges-greges gitu loh, macam gejala-gejala waktu baru-baru awal sakit gitu kan, gimana rasanya ya. Makanya lu kalau begitu minum nih teh jahe dari Tongji Tematik. Enak, hangat gitu langsung badan. Dia udah bilang nih ke Isna yang memang duduk di sebelahnya, kalau dia mau minum obat anti mabuk aja nih, biar bisa tidur sepanjang perjalanan. Dan jangan diganggu ya, soalnya nggak enak badan. Ya udah, Isna kan juga bawa Walkman tuh, mau dengerin musik aja di jalan. Dan ternyata obat yang diminum sama Ana ini lumayan ampuh. Dimana Ana langsung kayak tertidur gitu kan. Tapi pas tidur tau-tau kayak ada bunyi prang, kenceng banget. Yang ternyata salah satu kaca penumpang tuh retak. Bisnya kan ngerem ya. Ana lagi tidur terus denger itu kan kepetok buat gitu, kepetok kursi depan. Nggak lama ya udah bisnya melipir ke samping nih. Dan terlihat si supir turun nih buat ngecek. Sepertinya itu kacanya terkena apa ya, pantulan kerikil mungkin dari jalan apa gimana ya. Biasa kan kalau mobil lawan arah gitu kan, jalannya cepet ngelindas batu, terus batunya bisa ngental kena kendaraan. Makanya kalau ada benda-benda asing gitu di jalan bahaya ya. Tapi karena dirasa mungkin hanya retak aja gitu, nggak sampai pecah perang bolong, sampai berkeping-keping, kan nggak begitu. Jadi nggak ganggu kinerja bisnya lah. Akhirnya mereka jalan lagi tuh. Si Ana masih di bawah pengaruh obatnya kan, rasanya kayak masih ngawang gitu kan. Samar-samar dia ngeliat ke sebelahnya Isna kok kayak jadi putih pucet gitu kan, susah banget kita ngomong. Minum dulu lah. Kaget dong si Ana kan kayak, hah, putih pucet gitu. Tapi pas dia melek lagi, enggak, udah normal lagi nih si Isna nih. Jadi si Ana merasa, oh ini efek obatnya aja kali ini, mata gue kayak agak ngeblur. Lanjut tidur lagi tuh dia tuh. Tahu-taau bisa kembali ngerem lagi gangster. Yang membuat si Ana ya kebangun lagi. Yang mana kali ini si bisnya pakai acara itu tuh, nyangkut kabel-kabel tiang listrik. Ya jalan Indonesia kan PLN-nya kabelnya belibet bener ya, kayak mulut kita. Apalagi ukuran bis kan gede tinggi, nyangkut itu kabelnya. Otomatis ya bisnya terhenti lagi. Dan terlihat tuh orang-orang di sana tuh bantuin buat naikin kabel-kabelnya biar bisnya bisa lewat. Si Isna kan yang di samping udah ngedumel lagi gitu, kayak banyak banget sih dramanya nih bisnya nih. Kapan sampainya? Tapi si Ana yang kayak ngerasa nahan ngantuk banget gitu kan, kayak aduh udah nggak nanggepin deh omongnya Isna, udah nggak denger dia. Pokoknya gue mau tidur aja gitu. Dia tidur nih, dalam tidurnya Ana, si Ana tuh bermimpi. Dimana dia lagi kayak belajar di kelasnya seperti biasa, kayak hari-hari biasa gitu belajar di kelas. Dan sebangku sama si Isna kan. Tahu-tahu terdengar banyak orang yang berteriak. Dan terlihat memang dari lorong ini murid-murid berlarian. Yang nggak lama ada asap ngebul banyak banget. Ternyata gedung sekolah mereka kebakaran guys. Murid-murid di kelasnya anak juga langsung pada keluar, dimana kan kelasnya di lantai 2 tuh, kelas 2. Tapi pas mau ke akses tangga turun, itu udah ketutupan api besar gitu, jadinya mereka kejebak. Semua orang udah pada teriak-teriak. Ana sama Isna lari nih ke dalam kelas. Tapi pas Ana masuk ke dalam kelas, dia mendapati dirinya toto seorang diri. Kayak Isna hilang dan semua orang juga hilang. Jadi teriakan-teriakan yang tadi tuh menggema di mana-mana, nggak ada sunyi. Sampai si Ana kayak teriak-teriakan manggil Isna, nyariin sama siapapun gitu, nggak ada apa-apa. Pas dia keluar, tahu-tahu apinya juga sudah padam. Pokoknya terlihat semuanya tuh udah kayak bekas kebakaran gitu kan, hitam-hitam. Tapi Ana nih turun nih buru-buru ke bawah dan melihat semua murid ternyata sedang melakukan kayak upacara gitu di lapangan. Ya namanya mimpi kan suka random ya. Ana mikir sana kok pada baris berbaris gitu, bukannya kabur habis kebakaran. Dan pas Ana mendekati mereka semua, keadaan murid-muridnya itu udah pada gosong terbakar. Seketika itu juga si Ana terbangun sampai ngos-ngosan gitu kan, keringet tuh, bajunya basah. Dia lihat di sebelahnya si Isna lagi kipas-kipas. Lah ternyata AC di bis itu bermasalah. Sampai orang-orang di dalam tuh ngeluh kepanasan. Kurang dingin AC-nya. Tapi kata guru pengawas di situ, udah sabar, sebentar lagi kita sampai di rest area. Jadi kalian bisa keluar dari bis lah buat istirahat. Gak lama bener aja mereka nih sampai nih di rest area. Ya udah semua murid kan kayak keluar kan, pipis-pipis segala macam, ke toilet, ngerengangin kaki. Dan si supir juga kayak nyoba benerin AC. Di sana tentunya si Ana dan lain-lain pada ngumpul tuh berlima. Isna pokoknya ngeluh terus. Perkara bisnya tadi tuh banyak banget masalahnya. Sampai Isna juga mikir kayak, apa ini janjian pertanda, emang harusnya gue nggak pergi ya? Kayak tau-tau jadi parno. Cuma yang lainnya kan kayak, ya udahlah nggak usah dipikirin, aneh-aneh banget sih pikiran lu. Akhirnya mereka happy-happy lagi. Wati sama si Tutu juga sempat bilang, udah lu pindah aja ke bis kita kalau gitu. Soalnya emang ada yang nggak jadi ikut. Pas tadi di sekolah tuh mau berangkat, ya ternyata nggak punya surat izin orang tuanya, tapi tetap nekat datang. Ya nggak dibolehin naik sama guru. Berarti ada bangku kosong. Isna denger gitu kayak, yaudah deh lihat ntar. Dia juga mungkin gak enak ya sama Ana ya, berarti kan ninggalin. Pokoknya di sana Ana sempat ke toilet dulu tuh ganti baju karena kan tadi basah. Perkara mimpi serem, AC-nya nggak panas, gomblos. Nah di rest area itu si Ana nih melihat lagi nih beberapa orang yang nggak dia kenal ya, stranger. Kulitnya
putih pucet gitu yang menandakan berarti ajalnya yang sedang mengikuti mereka. Tapi karena ya itu nggak kenal, ya udahlah, bukan urusannya anak. Nah setelah tiba naik bis, Isna yang tadi kepikiran buat pindah nggak jadi nih gengs, karena ternyata AC di bis nomor 3 tuh bisnya dia udah bener. Kan tadi sempat dikotak-katik sama supir ya, jadi udah dingin lagi nih rasanya nih. Ya udah Isna happy, apalagi keadaannya udah mau malam. Singkat cerita, perjalanannya panjang banget udah ini. Dari tempat mereka nih ke pelabuhan aja ada kali 10 jam. Beberapa seharian gitu, sesi mampir-mampirnya juga banyak. Intinya akhirnya mereka sampai ke pelabuhan, lancar tuh nyebrang sampai Bali, udah selamat. Semua happy, nggak ada yang aneh-aneh. Nah pas di Bali, mereka nih sempat mampir di salah satu pantai lah pokoknya. Dan dikasih waktu bebas ya, namanya di Bali masuk ke pantai. Semua murid pada main tuh di pantai. Nah ada nih satu murid yang sekelas sama Tuti sama Wati, namanya Novia. Dia kayaknya nggak bisa berenang, tapi ikut teman-temannya nih main air sampai ke tengah-tengah. Pas ada ombak kegulung, panik, kagak bisa berenang dia. Untungnya langsung ditolongin sama penjaga situ. Langsung ditarik kan gitu, dibantuin ke tepi pantai. Jadi Novia nih nggak sampai pingsan atau gimana-gimana ya. Cuma dia muntah-muntah air terus kan, nangis-nangis. Ditambah ya semua orang panik sama situasi itu. Namun di situ anak melihat Novia nih menjadi pucat, gengs. Putih banget kulitnya. Anak yang kaget karena tahu nih maksudnya ya. Takutnya Novia kenapa-napa. Makanya Ana nih meminta ke guru-guru udah Novia dibawa ke rumah sakit aja, takutnya kenapa-napa. Padahal si Novia ini kan melek gitu ya, cuma muntah-muntah aja gitu, nggak yang pingsan, nggak sadar. Namun mungkin dari pihak sekolah juga takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya Novia dibawa tuh sama satu guru ke rumah sakit udah. Si anak kan kepikiran terus ya sama nasibnya Novia ini gimana, soalnya ngeliatnya putih pucat. Tapi akhirnya sampai Novia dibawa balik lagi tuh di rumah sakit ke rombongan. Jadi nyatakan kenapa-napa, cuma memang terlalu banyak minum air laut. Namanya juga hampir tenggelam, kegulung ombak. Jadi dia kayak masih lemes-lemes aja gitu kan, disuruh istirahat. Masalahnya di situ anak tetap melihat si Novia ini putih pucat guys. Cuma anak mau bilang ke guru juga gimana bilangnya, dia nggak ngerti apa dipercaya apa kagak. Akhirnya dia ngomong ke teman-temannya aja. Dan di situ teman-temannya kayak menenangkan, udahlah nak, mungkin itu tadi masih efek Novia hampir tenggelam aja gitu. Tapi kan ini Novianya udah selamat nih, udah dibawa ke rumah sakit juga dan kata dokter nggak harus sampai dirawat dan kenapa-napa kan, kamu tenang aja udah. Ya udah dari situ studi tour mereka berjalan lagi tuh lancar. Dan semua orang menikmati banget karena yang namanya vibes Bali kan menyenangkannya. Sampai tibalah mereka harus balik lagi nih. Ya buat pulang, udah selesai study tournya. Dan posisinya di situ tuh setelah beberapa hari, Ana tetap loh masih melihat si Novia pucat begitu. Dan karena ini studi tournya udah selesai ya, Ana berpikiran ya udahlah nanti paling orang tuanya itu bawa Novia ke rumah sakit lagi buat dicek. Pastikan pihak sekolah juga melapor ada keadaan Novia setelah tergulung ombak tuh gimana. Mereka pulang lagi tuh ke pelabuhan iring-iringan. Dan saat di kapal nih banyak banget murid yang mabok laut. Sebelumnya pas perjalanan ke Bali juga pada mabok, termasuk si anak nih. Di darat dia mabok, di laut juga tambah mabok. Muntah mulu perjalanan. Yang membuat ya namanya murid-murid pada mabok laut gitu kan ya pasti pucat ya. Bibirnya udah pada putih semua tuh. Apalagi si anak yang kerjaan muntah-muntah mulu. Dia sendiri aja juga pucat. Sampai udah melipir nyampe ke tempat mereka lagi, ke daerah mereka pulang nih. Ya udah murid-murid kembali naik bis dong. Perjalanan darat kembali dimulai. Ana udah nggak memperhatikan sekitarnya deh. Dia mikirin diri sendiri aja udah dulu. Rasanya mualnya nggak kira-kira. Udah nenggak obat aja gitu kan, siap-siap mau tidur nggak tahan. Lagi pas tidur gitu kayak enak-enak kan. Perang! Kaca pecah lagi. Ya masa kejadian lagi sini kaca pecah yang membuat Ana terbangun dan bisnya terhenti kayak tadi kayak pertama. Tapi ini pas pulang, tadi kan pas pergi pecah, pulang pecah. Ada apa nih? Penumpang di dalam juga akhirnya mulai ngomel-ngomel. Karena orang-orang nih situasinya lagi pada mabok laut gitu kan. Habis dari laut gitu, dari perahu akhirnya nyampe gitu kan, masuk bis lagi kan belum kelar nih kita olengnya nih. Moodnya masih gitu kan, pengen berantem bawaannya. Pas tahu kayak ada kaca pecah, ini kenapa sih bisnya aneh banget, drama mulu. Jalan dikit lah AC-nya bermasalah lagi, panas lagi guys, ribut lah itu satu bis, ngomel-ngomel, paneng kan denger gitu ya. Lagi-lagi coba lu bayangin, mabok, mual, pusing gitu kan, panas ditambah dengerin mural dia pada ngomel, combo udah itu tuh. Makanya pas berhenti di rest area, guru-guru dan sopir ini kayak rembukan gitu dan akhirnya mereka sepakat untuk memindahkan urutan konvoynya nih. Yang awalnya tadi kan dari awal tuh dari berangkat kan 1, 2, 3 ditukar, bis 3 di tengah aja deh jadi 1, 3, 2. Maksudnya biar bisnya di tengah nih, kan bis 3 ini bermasalah mulu, hidupnya drama. Ya udah jalan di tengah aja deh, kalau ada apa-apa biar ketahuan sama bis belakangnya nomor 2 tuh. Buat nanti dibantuin melipir dulu apa gimana. Soalnya tadi tuh ya udah ketinggalan sama bis 1 nomor 2, bis 3 paling belakang, jadi nggak ada yang bantuin, lama akhirnya. Habis ini posisi AC-nya juga masih belum benar nih, udah dikotak-katik sama supirnya tapi nggak kayak waktu itu, masih panas, nggak terlalu dingin lah pokoknya. Jadi takut ada apa-apa di jalan, ya udah bis nomor 3 nanti di tengah ya.
ya. Nah, Isna yang emang udah nggak tahan ya, akhirnya minta tuh ke guru pengawas untuk pindah ke bis yang nomor 2. Karena kan kata Wati sama Tuti ada murid yang nggak ikut kan dari awal kan, jadi ada bangku kosong. Ya, situasinya kan memang urgent. Dan kebetulan memang Isna ini punya asma. Takutnya dia ngep asmanya kambuh lah gawat. Makanya dengan alasan tersebut akhirnya diperbolehkan Isna pindah ke bis nomor 2, meninggalkan Ana sendirian. Tapi Ana juga nggak terlalu musingin lah, mau Isna pindah juga terserah, nggak apa-apa. Daripada temennya sesek gitu kan, asmanya kumat, dia juga tambah pusing. Karena kan si Ana ini emang mau tidur aja udah gue sepanjang perjalanan. Karena ini mualnya udah kagak tahan. Jadi emang nggak butuh teman ngobrol juga gitu di samping. Misalkan Isna pergi malah bangku kosongnya ada nih sebelahnya nih, bisa buat tiduran sama dia. Nah, waktu Isna turun tuh dan jalan gitu kan menuju bis nomor 2, si Ana posisinya ngeliatin Isna aja tuh dari kaca gitu kan. Pas dilihat loh, kok Isna kayak putih pucat, tapi kayak langsung masuk gitu ke bis. Sampai hilang dari pandangannya Ana aja, kayak sekilas gitu ngeliatnya. Ya udah, bisnya pada jalan. Bis nomor 1 di depan, bis nomor 3 di tengah, dan bis nomor 2 yang paling belakang. Si Ana kan kepikiran tadi, kok Isna kelihatan kayak putih pucat ya. Sampai bolak-balik gitu kan nengok ke belakang. Maksudnya ngeliatin arah bis nomor 2 tuh di belakang tuh. Ya, tapi kan nggak kelihatan dalamnya si Isna bagaimana begitu. Jauh. Sepanjang jalan si Ana nih merasa khawatir aja dengan keadaannya Isna. Berharap dia kayak, salah lihat aja kali gue ya. Soalnya kan emang kayak lagi bengong gitu kan ngeliatin si Isna jalan gitu kan sepintas. Soalnya kalau diinget-inget kasus yang Novia tadi, kan dilihat si Novia juga putih pucat terus kan, tapi ya nggak kenapa-napa tuh, masih ada aja si Novia. Sementara itu memang si Ana kan semakin lama semakin mual nih, nggak sembuh nih. Dia akhirnya nekat nih nenggak obat penghilang mual lagi. Padahal kan sebelumnya dia udah nenggak tuh waktu dari awal turun dari kapal. Jadi ini belum berapa jam gitu, agak-agak kelebihan dosis, bodoh lah. Ya udah, Ana akhirnya bisa tertidur tuh. Nah, tapi di sini dia bermimpi lagi, di mana dia dan seluruh temannya berada di dalam satu bis. Jadi ada Yuni, ada Isna, Tuti sama Wati. Seluruh murid di situ tuh juga bernyanyi gembira. Suasananya ceria-ceria. Mereka senang banget pokoknya nih bisa dalam satu bis nih 5-5-nya nih, nggak kepisah-pisah. Sampai tahu-tahu bis mereka ditabrak dari arah yang berlawanan oleh sebuah truk yang menghantam pintu bis mereka nih di bagian depan. Semua orang mendadak panik dan bergegas hendak turun dari bis. Tapi tiba-tiba ada api yang menyala dari truk kontainer yang tadi nabrak mereka. Di mana truknya itu kebakar, yang membuat semua orang panik. Tapi masalahnya pintu depan nggak bisa kebuka, macet gara-gara ketabrak. Rusak gitu guys. Dan tahu-tahu api dari truk itu tuh semakin membesar dan merembet ke bis mereka tuh di bagian depan. Otomatis semua langsung lari ke daerah belakang. Karena kan ingin menyelamatkan diri lewat pintu belakang. Namun sayangnya dari bagian belakang, tahu-tahu bis mereka ditabrak lagi sama mobil lain, kayak mobil pickup gitu, yang membuat pintu belakangnya mereka nih kehalang, macet, rusak juga. Jadi pintu depan macet, pintu belakang macet, nggak bisa kebuka gara-gara ketabrak brek gitu kan. Alhasil mereka semua nih terjebak dalam kobaran api yang semakin besar, gengs. Dimana Ana nih melihat semua orang teriak dan terbakar, sementara dia tersedak gitu kan sama orang-orang gitu di bagian belakang. Nggak bisa gerak gitu, kegencet, dan api akhirnya mendekatinya dia dan membakar dia juga. Merinding. Seketika itu juga, tapi dia terbangun ngos-ngosan karena ternyata itu hanya mimpi. Dia dibangunin juga nih sama Isna di sebelahnya, yang bilang kalau bis mereka lagi berhenti nih di rest area. Lo kenapa? Mau pipis nggak? Yuk turun, katanya gitu kan. Aneh kebingungan kayak, hah? Akhirnya ikut turun tuh sama Isna. Dimana pas lihat loh, ini kan rest area yang tadi udah berhenti, kok kesini lagi gitu loh. Di situ pas lewat juga si Ana ngeliat nih guru-guru sama supir kayak lagi rembukan gitu ngomongin sesuatu. Ya udah, Ana kan ke kamar mandi nih cuci muka gitu biar segar. Setelah dia balik masuk ke dalam bis, ternyata Isna udah di dalam tuh lagi ngambil tasnya dan dia bilang, "Nah, sorry ya, gue pindah nih ke bisnya Tuti sama Wati. Gue gak kuat di sini, AC-nya gerah banget. Udah mulai sesek nih, gue takut asma gue kumat. Gue udah bilang kok ke guru dibolehin. Pokoknya sampai ketemu ya di sekolah ya. Nanti tapi lu jangan pulang duluan. Kita ngumpul-ngumpul sebentar. Pokoknya kita harus pulang bareng ya." Abis itu ya udah, Isna turun nih dari bis. Sementara Ana yang masih bingung gitu kan, ngeliatin Isna tuh dari balik kaca kan. Dia masuk ke bis nomor 2. Sementara murid-murid lain tuh pada berdatangan tuh naik tuh. Dan gak lama bis mereka jalan. Di situ pengawas bilang kalau bis mereka nih nomor 3 itu pindah di urutan tengah. Sementara bis nomor 2 di belakang mengikuti mereka. Di perjalanan Ana masih nggak ngerti, kok kayak deja vu, bukannya tadi emang Isna udah turun ke bis nomor 2, terus gua tidur gitu kan, mimpi buruk, bangun-bangun kok ada Isna lagi, terus berhenti di rest area yang sama, terus Isna bilang pindah lagi ke nomor 2, bagaimana sih? Ana mikirin terus tuh, sambil sesekali ngeliat ke arah ke belakang gitu kan, ke bis nomor 2. Ya makin lama kayak semakin tertinggal gitu, karena bis nomor 3 bisa dia agak ngebut jalannya. Sampai akhirnya udah mereka tiba di sekolah. Ana turun kan, dan ketemu sama Yuni, karena Yuni kan di bis nomor 1 tuh emang duluan. Dari awal kan Yuni kepisah sendiri di bis nomor 1. Nah mereka berdua nungguin tuh bis nomor 2, kok nggak dateng-dateng. Tahu-tahu ada banyak wartawan dan guru-guru kayak pada panik gitu, gengs. Di situ Ana dan Yudi baru mendapatkan kabar kalau bis nomor 2 mengalami kecelakaan dan terbakar, gengs. Tidak ada yang selamat kecuali supir. Yang mana supirnya aja juga mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Sisanya semua terbakar di dalam bis, termasuk teman mereka, Wati, Isna, dan Tuti. Ana nggak percaya, dia bengong.
Lihat orang-orang gitu kan pada lari-lari gitu, panik gitu sama guru-guru pada shock semua. Sementara Yuni udah nangis-nangis tuh melukin Ana. Kejadian itu bener nggak akan bisa Ana lupakan sampai sekarang. Walaupun sudah 20 tahun berjalan, gengs. Sekali dia juga masih suka tuh mengunjungi makam dari teman-temannya. Karena dia semacam mempunyai rasa bersalah. Karena nggak memberi peringatan atau mencegah hal itu terjadi sama teman-temannya. Karena jujur pada saat itu Ana juga nggak ngerti nih apa yang terjadi. Dia nggak bisa membaca pertandanya. Yang ternyata ya dia dapat tuh pada lewat mimpi dan hal-hal yang kayak sempat ngelihat Isna menjadi pucat putih. Namun lagi-lagi yang namanya takdir itu adalah Tuhan yang menentukan. Dimana Ana yang hanya manusia biasa tidak bisa berbuat apa-apa saat ajal memang sudah ditentukan. So itu kan cerita Ana yang bener-bener bikin shock ya. Karena sebenarnya banyak tanda-tanda yang dia lihat, termasuk Novia deh yang ada di bis nomor 2 juga tuh. Ana kira Novia menjadi putih pucat, itu kan karena sempat tenggelam. Tapi ternyata ya karena Novia menjadi penumpang di bis nomor 2 itu dari awal pun. Dari kejadian itu pokoknya Ana sempat depresi. Yang gak cuma dia doang deh, satu sekolah juga ikut berkabung. Semua orang yang ditinggalkan juga tentunya shock dengan kejadian yang gak disangka-sangka seperti itu. Satu bis tuh gak ada yang selamat kecuali supir. Supirnya pun itu memang sempat selamat, mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit, tapi 4 hari kemudian meninggal juga. Jadi totalnya semuanya yang gak ada selamat ujung-ujungnya. Makanya si Ana nih kayak bener-bener kalut banget. Dia sampai meminta ke orang tuanya untuk membawa dia ke orang yang bisa menutup kemampuannya. Karena dia gak mau dia mengetahui hal-hal seperti itu lagi. Beban buat dia. Rasa bersalahnya tuh masih terasa sampai sekarang. Dimana dia beranggapan harusnya dulu dia bisa memberikan peringatan mengenai hal-hal buruk karena kan dia punya kemampuan itu. Ya tapi sesungguhnya yang mengetahui yang namanya maut dan kematian dan segala macam hanya Tuhan ya. Jadi ternyata kalau kata orang yang menutup kemampuannya Ana, dibilang penglihatan yang diberikan kepada Ana itu adalah pemberian syaitan yang bisa membuat manusia nih merasa lebih jago dan dapat mendahulukan Tuhan gitu. Padahal kan harusnya enggak ya. Sampai sekarang pokoknya Ana masih sering tuh mendatangi kuburan teman-temannya. Tadi udah dibilang ya. Pokoknya Ana terus mendoakan teman-temannya itu. Dimana ucapannya Isna yang bilang nanti jangan pulang duluan ya. Kita ngumpul dulu sebentar sampai ketemu di sekolah gitu kan. Itu masih membekas di memorinya Ana. Yang mana ternyata hal itu nggak pernah terjadi. Isna nggak pernah sampai ke sekolah lagi. Ya, terima kasih ya Mbak Ana buat ceritanya. Dan memang nama-nama di sini baik yang disamarkan karena memang mau menceritakan sudut pandang dari pengalamannya Ana saja. Sekali lagi terima kasih, dan buat teman-teman semua, kalau mau kirim-kirim cerita boleh email di bawah ini. Terima kasih udah pada nonton. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.